Ada pensi. Basement. Batin tuh. Kasih lagi gimana? Bising kali. Paham sampai sini? Kalau paham kita lanjut halaman 38. Kita jelaskan tafsir dari suratnya satu persatu dulu. Ya, yang pertama kita masuk kepada tafsir surat Quraisy. Kalau yang nggak tahu artinya diartikan ya. Ustaz artikan. Lihat di sini Allah SWT berfirman. Allah SWT berfirman li'ila fi Quraisy, ya. Ijabu li'adatil Quraisy, maksudnya lihatlah ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, maksudnya li'ila fi Quraisy, jadi Allah ingin memberitahukan bahwasanya lihatlah ini kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Ila fihim rihlata syita'i wa shaif, ya. Kebiasaan mereka adalah rihlah, atau rihlah ini berpergian. Kalian pernah rihlah di sini? Ada kata rihlah? Enggak, maksudnya jalan-jalan. Enggak, di sini pernah ada jalan-jalan enggak? Enggak pernah. Hah? Iya. Dulu pernah. Sebelum Covid pernah? Enggak, belum. Kelas 10 ini belum, tapi SMP pernah. Iya. Kemana? Kemana? Bayar Kemadam. Museum. Assalamualaikum. Oh. Kampung kreatif. Ya, yang mati itu ya. Museum kreatif, terus ke Kampung Galeri, pembakaran. Apa ya pembakaran dah? Ya, ini dia namanya rihla, ya. Jadi kebiasaan mereka adalah rihla pada saat musim dingin, itu ilal Yaman, ke Yaman. Ya, jalan-jalan ke Yaman. Maksudnya jalan-jalan mereka juga bermanfaat, nggak sekedar ngabisin uang, tapi nyari uang. Ya. Uang. Ya, beli dagangan mereka di situ, beli dagangan. Wa rihlatu shaif, dan rihla atau berpergian pada saat musim panas. Ila Syam, nah baru ke Syam, ya. Min ajli tijarah, ya. Mereka pergi ke Yaman dan ke Syam itu untuk jual beli. Maksudnya haji untuk tijarah atau jual beli. Yang mana mereka beli bahan dagangannya itu di Yaman dan di Syam. Kemudian bahan dagangannya dibawa pulang, kemudian dijual bagi penduduk Mekah, ya. Iya, ngambil dari Yaman dan Syam. Ya, impor. Ya, luar Saudi kan itu impor lah. Ya, lihat di sini wajalbi ma yahtajun, dan jalbi. Wajalbi ma yahtajun, dan mencari atau mendapatkan apa yang mereka butuhkan, ya, dari bahan jual beli. Mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ya, maka setelah mendapat nikmat itu Allah mengatakan falyabudu, maka harusnya setelah kalian mendapat nikmat itu maka harusnya kalian menyembah, ya. Falyabudu, menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini atau pemilik Baitul Haram, ya. Rabb hadzal bait, ya. Menyembah Tuhan pencipta hadzal bait, maksudnya Baitul Haram, di sini Ka'bah. Syukran lahu ala ma an'ama bihi alaihim. Maksudnya syukron ini apa? Bersyukur. Makanya kalau kita bersyukur syukron gitu kan. Artinya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah yang memberikan nikmat kepada orang Quraisy ini. Ustaz nggak pakai mic dari tadi. Enggak, dari sini suaranya. Ini nggak berfungsi. Tahu kunci. Tiba-tiba itu suaranya ya kan? Memberikan nikmat yang tadi itu. Hidup ini dah. Hidup ini dah. Masa? Hidup kan? Coba diam. Enggak. Enggak. Ini dia. Kalau diketok baru. Diam. Lihat di sini. Allazi, kemudian Allah melanjutkan allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang mana Allah merizkikan, ya. Allazi razaqahum wa shadda jau'ihim, ya, atau jau'ahum. Yang mana Allah memberikan rezeki mereka dan wasadda, dan menutupi kelaparan mereka, ya. Jadi menutupi mereka kelaparan, Allah tutupkan dengan memberikan rezeki ke mereka. Fahum yusafiruna, makanya dengan ini tadi, ya, menutup lapar mereka. Fahum yusafiruna, dan mereka safar, ya. Safar ini keluar dari kota sendiri. Safar, dan mereka safar. Safar ini apa? Berpergian, ya. Min ajli jalbi rizki, ya, dengan tujuan, min ajli ini dengan tujuan mengais rezeki, ya, mencari rezeki. Pada saat mereka mencari rezeki di dalam perpergian mereka, wa ammanahum min khauf, ya, Allah memberikan, apa itu berisik kali? Allah memberikan keamanan bagi mereka dari apa? Dari ketakutan. Memberikan keamanan dari ketakutan. Apa? Ketakutan dari hal yang menyakiti mereka. Hal yang menyakiti mereka. Ya, biasanya di saat perjalanan itu banyak begal, ya, banyak perampok. Nah, mereka diberikan keamanan oleh Allah, tidak disakiti pada saat perjalanan. Dulu banyak begal. Bahkan zaman dulu orang kalau diculik itu nggak dibunuh, tapi dijadikan budak. Nanti dia dijual beli di pasar budak. Ya, budak itu di zaman dulu itu bukan hanya dari peperangan, tapi dari orang yang dibegal itu dijadikan budak, dijual. Budak itu zaman dulu bukan hanya didapat dari peperangan, tapi dari orang yang dibegal. Ya, seperti habis pas diambil mereka dijadikan budak, dijual gitu. Ya kan, dijualnya ke tempat yang nggak tahu, mereka tutup matanya, nggak tahu di mana jalannya. Seperti Bilal bin Rabah, ya, tadinya mereka bertiga, ya, ibu, bapak dan Bilal. Habis itu dibegal di jalan. Pada saat mau ke Mekah, habis itu dipisah mereka. Bapaknya di pasar mana, ibunya di pasar mana. Rupanya si Bilal itu di Mekah dijual. Dibelilah oleh Abu Jahal. Paham? Nah, baru setelah itu dia beriman dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Itu dia Bilal bin Rabah. Kan tadinya budak. Jadi mereka dibegal kalau laki-laki. Rabah itu adalah salah satu budaya merdeka. Budak yang dimerdekakan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau laki-laki nanti dijadikan pembantu, kalau perempuan dijadikan pembantu, begitu juga dijadikan istri bisa, dan seterusnya. Jadikan pelayan. Zaman sekarang nggak ada. Adanya paling di Afrika, budak-budak Afrika. Kalau sekarang nggak ada lagi, udah terhapuskan budak. Ya. Illa apabila Allah tidak menjaganya, illa ahlakahullah. Jika mereka tidak menyembah Allah, maksudnya sudah diberikan nikmat, sudah diberikan keamanan, tapi mereka tetap tidak menyembah Allah, maka mereka akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tadi itu nggak ada yang mencelakakan mereka, tidak ada yang mencelakakan mereka.
maka Allah akan mencelakakan mereka. Kalau mereka tidak bersyukur dan tidak menyembah Allah, sudah diberikan keamanan, Allah yang akan mencelakakan mereka. Ya, kalau mereka nggak beribadah, Allah akan mencelakakan mereka. Adik rajin kan di Indonesia. Benar, Ustaz. Bukunya kecil kan? Mana bukunya? Bukan itu. Di situ. Ambil. Karena kan masih ada langsung Allah kenapa kan? Allah akan mencelakakan mereka. Ini dia tafsir surat Al-Fil. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan surat Al-Kahfi secara global? Coba Aditya jelasin dia tadi aja. Makna surat Al-Quraish secara global, secara ringkas saja. Coba siapa yang bisa? Cuci lah. Aditya. Cepat ulang yang saya jelasin tadi. Kok nggak yang ujung coba? Mas Muka. Siapa namanya? Nabil. Dia diam-diam bermain tekicik ya. Kaki. Duduknya. Kenapa nggak bisa? Coba ya Rahma. Coba jelasin. Rahma. Apa dipanggilnya? Kau ya? Rahmat. Coba Rahmat. jelasin surat Al. Nama cewek Rahma. Itu mau untuk pelajaran. Ya. Kemudian keamanan. Ya, dua nikmat. Apa saja nikmatnya? Nikmat apa yang Allah berikan? Ya. Kemudian falyabudu hendaklah mereka menyembah ya. Ketika Allah telah memberikan rezeki itu, maka mereka harus menyembah Allah. Jika tidak, Allah yang akan mencelakakan mereka. Paham ya? Sekarang kita masuk surat Al-Fil. Bukannya udah jelas. Ini tafsirnya. Kita lihat ininya. Sesuai buku. Lihat semua, nanti Aditya habis nih ya. Makanya dengerin. Lihat di sini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ta'lam, ini kita ulangin sedikit ya. Alam ta'lam, tidaklah kamu tahu. Ya, di sini taro, di situ filenya 1 apa 2 apa 3? Taro. 1. Domainnya 1 apa 2 apa 3 kan udah belajar sorong. 1. Berarti ini maksudnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Alam taro, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Ya, tidaklah kamu mengetahui wahai Muhammad bima sona'ahu rabbuka, dengan apa yang Allah perbuat, ya. Bima sona'ahu rabbuka, apa? Kaifa itu di situ apa? Kaifa itu bagaimana? Jadi kalau diartikan Ustaz, Tidakkah kamu melihat bagaimana? Ya, bagaimana yang Allah buat kepada Abraha dengan si Abraha ini, Al-Habashi. Abraha ini adalah raja Habashi, ya, raja Abraha. Abraha adalah raja Najasyi sebelum raja Habasyah. Habasyah, ya, itu nama kota Habasyah. Kalau orang yang tinggal di kota itu namanya Habashi, ya. Misalkan orang tinggal di Medan, kalau Medan bahasanya kan Medan, tinggal di Medan, Maidani, berarti Abu Ihsan Al-Maidani. Kenapa namanya? Karena tinggalnya di Medan. Begitu juga tinggal di Habasyah, berarti Habashi, ya.
Paham? Kenapa? Karena Abraha ini dulunya Raja Habasyah ya, sebelum ada Raja Najasyi ya. Gak hidup ini dah. Wajaisuhul lazi Gozau ya, dan tentara-tentara ya, apa yang Allah perbuat terhadap Raja Abraha dan tentara-tentara dia ya, Jaisuhul lazi Gozau ya, tentang tentara-tentara dia yang menyerang ya. Gozau ini menyerang Makkah, yang menyerang Makkah. Biafyalin Afyal ini jamak dari gajah. Fil jamaknya afyalun ya. Ya. Dengan gajah-gajah wa aradu tadmirul Ka'bah, dan mereka menginginkan apa? Tadmir ya. Tadmir ini menghancurkan, meluluh lantaskan, menghancurkan, membasmi, menghancurkan Ka'bah al-Mubarakah, Ka'bah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena mereka ingin membuat gereja yang besar ya. Mereka kan Habasyah ini orang Nasrani, jadi membuat gereja yang besar di Habasyah. Nah, agar orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu pindah ke gereja mereka, paham? Maka mereka ingin menghancurkan ke gereja mereka. Repan pendeta Gereja. Nah, maka mereka ingin menghancurkan Ka'bah. dengan apa di surga katanya. Paham? Mau murtad ya. Masa katanya gini Ran? Murtad dengan papa di surga katanya. Murtad ya. Syahadat guys. Asyhadu an la ilaha illallah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al ya. Bukankah Allah membuat tadbiruhum, bukankah Allah telah membuat pelajaran tadbiruhum, Allah membuat pelajaran bagi mereka, Roh Kudus. diberikan pelajaran bagi mereka. Tahu, aku nggak tahu. Karena mereka apa? Karena mereka mencoba untuk menghancurkan Ka'bah dan wasat finnas, dan mengubah manusia ya darinya. Maksudnya apa ya? Membuat manusia pindah dari Ka'bah menjadi ke gereja mereka yang ada di Habasyah. Ya. Fi batali wa tadyi ya. Maka penyerangan mereka Allah membuat menjadi apa? Ibtal dan tadyi, yaitu apa? Kebatilan dan kesesatan. Ya, hilang arah mereka pada saat ingin menyerang itu. Falam yuqaddiru, maka mereka tidak mampu ya, bukan tidak ingin tapi tidak mampu. Mereka ingin ke Ka'bah tapi tidak mampu. Ala hadmihim, ya, tidak mampu untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, wala ala sarfi, tidak mampu ya. Ala hadmiha, untuk menghancurkan Ka'bah. Wala ala sarfin nasi anha, dan juga tidak mampu untuk menghalangi manusia dari Ka'bah itu ya. Tidak mampu mereka menyuruh manusia ke gereja mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus ya. Diutus ini oleh Allah. Diutus ya, dan Allah mengutus alaihim kepada pasukan Abraha ini, dan Abraha ini tayran ya, burung-burung fi jama'atin muta'addidatin, burung-burung yang berjamaah-jamaah, maksudnya banyak-banyak ya, berkelompok, bergombolan ya. Mutatabiat itu bergiliran, maksudnya bergiliran, maksudnya burungnya datangnya nggak habis-habis, terus-terusan sampai langit itu ditutupin oleh burung ya. Kok tidur? Empat sebelum salat ya. Watarmihim bihijaratim min sijil takfadhahum, maksudnya Allah mengazab mereka
takfazahum atau menghuluskan atau takfazahum ini burung-burung ini melemparkan atau menghuluskan kepada mereka Lempar batu dah. hijarah, yaitu batu-batu muhmatun, ya. Hijarah muhmatun itu batu-batu panas, ya. Mintinin mutahajjir, dari tanah-tanah yang menjadi batu saking kerasnya. Kalau kita lihat lava-lava vulkanik, lava-lava vulkanik nanti lama-lama dia jadi keras batu. Masya Allah. Jadi batu, yang batu. Faja'alahum ka'asfi, maka Allah menjadikan mereka mislul asfi, wahwa mislul qaribur, ya, maksudnya seperti daun-daun gandum, ya. Gandum kan ada daunnya tuh, ya. Ya. Asfi ini maksudnya seperti daun-daun gandum, ya. Gandum kan ada biji-bijinya, ada daunnya kan di sampingnya. Iya, iya, iya. Makul, yang seperti daun-daun yang udah dimakan, ya. Ya. Bolong nih. Ya. Dimakan, baik dimakan daunnya ataupun biji-bijinya. Jadi bolong-bolong. Di bawah lah. Habbahu, yang sudah dimakan daun dan bijinya. Gandum kan ada bijinya juga di atasnya kan. Makul habbahu, yang dimakan biji dan daunnya. Paham sampai sini? Coba jelasin, Aditya. Tadi saya bilang jelasin. Cepat jelasin secara global aja. Zat makhluk apa zat makhluk? Dimakan. Dimakan. Cepat jelasin secara ya, Ben. Secara yang jelas aja, secara global. Secara global aja. Jadi saat ini kan Jangan kayak gitu, Indah. Allah itu menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa sebelum hari kelahirannya itu Ka'bah diserang Ya, terus? dengan sebuah pasukan bergaya Ya. yang diperintah oleh apa bukan? Ya udah. Coba lanjut. Oleh raja, seorang raja. Namanya nama Kubrus. Iya, aku tahu. Habis itu si Abra ini punya ambisi dia. Apa ambisinya? Berambisi untuk mengubah Ka'bah itu menjadi sebuah gereja yang berbeda. Enggak. Iya, Ustaz. Maksudnya Dia ambisinya untuk majukan Ka'bah saja, iya, oh iya. bukan mengubah. Mengajukan Ka'bah maksudnya untuk merubah semua penghuni Ka'bah itu Iya. ke gereja dia. Terus ya. Terus datanglah burung. Rupanya Ustaz, Allah mengazab mereka Ustaz dengan memanggil burung. Ya, burung apa? Burung apa? Masya Allah. Ya, burung apa? Kenapa burungnya? Bawa apa burungnya? Kenapa burung buka? Burungnya kenapa Ustaz? Burungnya itu Ustaz Bawa batu. batu. Batu dari mana? Batu dari tanah yang panas. Ya, kemudian Kemudian Ustaz melemparkannya Ustaz, melepaskannya begitu aja Ustaz, secara terus menerus sehingga kan dikarenakan itu. ya, terus setelah itu Setelah itu Ustaz, gajahnya kena batunya Ustaz. Ya. Dia bolong-bolong Ustaz, ibarat masuk gajahnya, orang-orangnya semuanya. Ya. Jadi di pasukan itu nggak semuanya mau menghancurkan. Di pasukan Abraha itu nggak semuanya mau menghancurkan Ka'bah. Ada mereka dari orang yang tukang jualannya, bizon misalkan, ya, jualan dia.
Nah itu dia cuman mau mencari rezeki aja, ya. Tapi dia ikut diazab dengan burung ababil itu. Jadi mereka semua mati, nggak ada yang tersisa di situ. Tapi itu cerita. ya, tapi pada saat dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan sesuai niatnya. Yang niatnya mau menghancurkan Ka'bah nanti masuk neraka. Ya, tapi kalau niatnya cuma mau jualan aja di situ tadi, ya, atau dia ibu-ibunya yang kurang masaknya, nah itu dia nggak dimasukkan ke dalam neraka. Paham? Tapi kafir Ustaz. Nasrani pada saat itu tidak, mereka menyembah Allah. Ya, ada yang lurus, ada yang syirik, ada yang menyembah Nabi Isa juga, ada yang bertauhid. Kan udah kita jelasin kemarin kan. Dan nggak ngerti jelasin. Ya, jadi sesuai niatnya. Kalau dia juga kafir ya, tapi dosanya karena syiriknya, bukan karena penyerangan Ka'bah itu. Paham? Tapi mereka pada saat diazab semuanya meninggal, semuanya mati. Tak habis lah. Kayaknya. 5 menit lagi, ada pertanyaan? Coba tanya. Sebelum kita lanjutin, kok ada yang tanya? Gak ada. Ya, berarti 5 menit lagi kita lanjutin ya. Iya lah. Tanya. Ustaz dan Ika. Tanya sesuai pelajaran. Kau itu ya tahu ya. Karena disuruh Ustaz nanya. Tanya lah. Gak apa-apa. Jawab ditanya. Repan. Muhammad Repan. Masa kata apa disuruh? Dia mau Di sini kepada bapak disuruh. Ini kembali. Rizki diulang-ulang. syahadat bapak. Lupa dia. Orang kapan dipakai? Iya udah. Bukan itu. Ya, kalau nggak ada, buka halaman 40. Bentar ya, ada orangnya. Iya, kalau tanya di Kalau sini. misalnya orang itu kan, Nah. yang tadi ababil tadi, itu referensinya itu Mas. Apanya? Burungnya. Iya, referensinya. Ya, mereka kan nggak ada kejelasan. Ya, mereka itu buat-buat aja sebenarnya. Ya. Ya, ada mungkin arkeolog yang bilang ini yang mengaku ini burung-burung ababil, jadi difoto, dimasukin Google gitu. Tapi batunya memang ada. Batunya. Ya, Iya, dapat kaset lo ada itu, batunya. ya batu yang tadi kan, itu mungkin mereka ngaku atau mungkin benar ya diambil dari tempat itu. Mana lo? Wih. Tapi kalau burung, kalau batunya mungkin kan, kalau burungnya ya itu Beraknya betul. termasuk hal gaib. Ya. Itu burungnya kan udah Jadi kalau mereka, hah? burungnya itu ada Apa? burungnya itu diikut oleh Allah langsung. Iya. Itu oleh Allah. Ya. Diberikan perintah untuk Belalat dia. Belalat dia. Kan emang ada. Terus kok ada kasih itu Ustaz, paling tahu dia tadi kan ada tingkatan neraka. ya Di sini cerita neraka kalau di atas tadi di bawah. neraka. Ustaz, dia mau nanya lah. Neraka yang paling bawah itu jahanam. Oh. Jahanam. Berarti sijil ini di atas jahanam ya. Ada juga sakor ya, neraka sakor ini di atas juga jahanam. Ya. Ada berapa di neraka? Enggak serius, Kan kalau misalkan di Google itu kalau misalkan tentang apa? Tentang suatu hal itu fotonya itu orang upload banyak, orang upload. Jadi nggak tahu kebenarannya. Jadi Google ini cuma memaparkan aja apa yang orang upload di situ. Jadi orang ngaku-ngaku nulis di bawahnya di burung ababil ya, dibanggakan sama Google. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bisa sama. Ada banyak. Ada 9 kan? Ya, di antaranya 9 tapi konkretnya itu tidak diketahui. Ya. Habis lah, kalau surga. Surga ada banyak juga. Ada beberapa pintunya Allah Ta'ala. Oh iya. Surga berapa? Lebih banyak daripada neraka. Surga Firdaus. Ya, yang paling tinggi surga Firdaus, ada surga Aden ya. Surga Aden ini yang diciptakan oleh tangan Allah ya. Jadi ada beberapa makhluk yang diciptakan dengan tangan Allah. Seperti Nabi Adam ya, kemudian kolam tahu? Kolam
yang pertama kali diciptakan Allah, kan ada surat Al-Qalam. Kemudian surga Aden. Kemudian Apalagi tadi juga- Adam, Ars, Qalam sudah ada 4. Adapun selainnya, Ada penciptaan dan pembahasan yang lainnya. adapun yang lainnya itu bukan dengan tangan Allah, kan, tapi dengan kalimat kun, ya. Jadi dia, jadilah. Paham? Oh, Ustaz. Itu. Jadi Allah kok mau menciptakan orang ya tinggal kun, jadi langsung. Semula itu. Udah. Hmm? Itu aja penjelasannya. Anak kok belum ngerti. Ya, pokoknya ada banyak, surga dan neraka itu ada banyak, dan orang masuk surga dan neraka sesuai tingkatan dosa dan amalannya. Banyak dosanya ya di jahanam seperti orang munafik. Tapi Ustaz, Kalau banyak dosa, Pahalanya banyak ya surga Firdaus dan seterusnya. ini katanya ada yang dia gak pernah sholat tapi dia masuk surga. Gara-gara kena gibah. Hah? Kan ini kan tahu cerita dia ada orang masuk surga tapi dia dia jarang-jarang sholat sama terus dia masuk surganya karena gibah orang terus ada satu. Kalau nggak sholat itu kalau misalkan nggak tahu ya nggak berdosa, tapi kalau misalkan nggak sholat biasanya dia semuanya nggak bisa. Ya, walaupun digibahin nggak jelasin juga harus dengan hadis ya. Kok cerita-cerita itu Ya, nggak pasti ya. Ya bisa aja itu cerita buat Karangannya lah. apa tadi? Kayaknya apa? Udah Jadi apa tadi? merah bisa Harus sama-sama dan untuk sebanyak baik berbuat baik juga banyak kan. Ya kalau dosa sama pahalanya setara, dia nanti namanya Ashabul A'raf, ya, di tengah-tengah. Surat Al-A'raf ada namanya Ashabul A'raf, tengah-tengah. Nanti mereka itu akan diberikan syafaat oleh Nabi untuk masuk surga. Padahal setara kan? Iya. Ya, tapi diberikan syafaat Nabi untuk masuk surga. Itu namanya Ashabul A'raf di antara neraka dan surga. Penghuni surga udah masuk surga, neraka udah masuk neraka, tinggal Ashabul A'raf ini apa? Semuanya nanti masuk ke situ. Gak pada syafaat. Iya, yang mendapatkan syafaat itu orang muslim pastinya kan. Kalau neraka pasti mau dia banyak kebaikannya, kok kafir ya pasti masuk neraka. Oh gitu. Itu dia. Ya bisa. Udah ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mikir Ustaz Robi. Aduh, saya